Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Alia Laraswati dengan NPM 200826027 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang kelistrikan sel pada tubuh manusia, yang dimana nantinya saya akan menjelaskan definisi, proses atau mekanisme kerja kelistrikan sel dalam tubuh, serta hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel dalam tubuh manusia. Apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel adalah aliran listrik yang terdapat dalam tubuh manusia yang memiliki peran sebagai pengantar rangsangan atau impuls dari otak menuju ke sel-sel tubuh manusia. Kelistrikan sel pada manusia berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif yaitu berupa Ca2+ dan Na+, sedangkan ion negatifnya berupa Cl-. Kelistrikan yang terjadi pada tubuh manusia disebut biolistrik. Biolistrik adalah energi yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Berikut ini adalah gambar dari sel saraf atau neuron. Bagian-bagiannya ada dendrit, nukleus, badan sel, sel Schwann, selubung mielin, sinapsis, nodus Ranvier, dan akson. Berikut ini adalah fungsi dari bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, nukleus berfungsi sebagai pusat perintah dan sebagai pengontrol seluruh aktivitas sel. Kedua, dendrit berfungsi sebagai pengantar impuls atau rangsangan ke badan sel. Ketiga, badan sel berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya lagi menuju akson. Keempat, selubung mielin berfungsi melindungi dan sebagai tempat pertumbuhan akson. Kelima, sel Schwann berfungsi sebagai pelindung akson dari luka atau gesekan dan juga memberi nutrisi pada akson. Keenam, nodus Ranvier mempercepat pergerakan rangsangan. Yang ketujuh, sinapsis berfungsi sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron satu dengan dendrit dari neuron lainnya. Kedelapan, berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Berikut ini adalah proses kerja kelistrikan sel dalam tubuh manusia. Pertama, saat neurotransmitter atau senyawa kimia dalam tubuh dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lainnya, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Selanjutnya, impuls ini akan membaca ion natrium yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson akan menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik ataupun impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter atau senyawa kimia dalam tubuh akan dilepaskan, lalu kembali lagi menuju sel saraf lain atau sel yang dituju. Sel yang dituju ini dapat berupa otot, berbagai kelenjar, dan bagian dalam tubuh lainnya. Terakhir, tegangan listrik pada sel saraf dapat berdasarkan keberadaan impuls atau rangsangan itu. Sel saraf istirahat. Setiap sel saraf dapat menghasilkan sedikit ion negatif tepat di dalam sel dan ion positif tepat di luar sel. Di dalam sel terdapat ion Na+, K+, Cl-, dan protein. Sel saraf menggunakan difusi pasif dan transportasi membran aktif untuk mempertahankan distribusi ion melalui membran sel. Itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan tentang kelistrikan sel dalam tubuh manusia.
Semoga informasi yang dapat saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.